Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sari, kelas 1B Prodi S dan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria pada bagian internal dan eksternal. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Yang pertama yaitu ada uterin fundus. Uterin fundus merupakan salah satu bagian dari rahim, organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir terbalik. Fungsinya yaitu menahan ovum yang sudah dibuahi saluran gamet atau spermatoza, pendorong janin keluar dari plasenta, pemberi nutrisi, dan pengendalian pendarahan. Yang kedua yaitu uterus. Uterus adalah organ dalam sistem reproduksi wanita yang terletak di dalam pelvis. Fungsi dari uterus adalah sebagai tempat penampungan sel telur yang telah dibuahi hingga membentuk janin yang siap untuk dilahirkan. Dan yang ketiga yaitu fimbria. Fimbria adalah tonjolan seperti jari pada ujung tuba Fallopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Dan yang keempat yaitu endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Dan yang kelima yaitu myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah dinding rahim yang terdiri dari jaringan otot polos, jaringan stroma, dan pembuluh darah. Myometrium memiliki fungsi utama untuk mengindukasi kontraksi rahim yang berperan penting dalam menstruasi dan persalinan. 6. Perimetrium adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi sebagai pelindung rahim. 7. Vagina. Vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. 8. Cervix atau leher rahim adalah bagian rahim yang menghubungkan vagina dengan rahim dan berfungsi untuk membantu proses menstruasi dan pembuahan. 9. Fungsi kanalis cervicalis adalah sebagai tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. 10. Ligamen ovarium. Ligamen ovarium berfungsi untuk menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang memasuki nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. 11. Fungsi ovarium. Ovarium berfungsi untuk menyimpan sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon yang mengendalikan siklus menstruasi dan kehamilan seperti estrogen dan progesteron. 12. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim, serta merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita. Fungsinya yaitu sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita bagian eksternal. Yang pertama, prepus atau tudung klitoris adalah lipatan kulit yang berfungsi untuk melindungi glans klitoris dan menutupi bagian luar klitoris. 2. Labia minora. Labia minora merupakan bagian dari bibir vagina yang letaknya di dalam labia mayora, yaitu bibir vagina bagian luar, berfungsi untuk melindungi vagina, uretra, dan klitoris. 3. Vagina. Vagina merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki fungsi utama sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma ke rahim. 4. Vestibulum vagina. Fungsi vestibulum memberikan sensasi gairah, memproduksi lendir, menjaga area agar tidak kering, membuat bagian tegang saat bergairah. 5. Pudendal cleft atau saraf pudendal. Berfungsi untuk memberikan sebagian besar gerakan dan sensasi untuk darah panggul, termasuk alat kelamin luar dan anus. 6. Anus. Anus merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan yang berada di bawah rektum. Fungsi anus yang utama adalah sebagai jalan keluar feses atau tinja.
7. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terletak di depan tulang kemaluan. Mons pubis terbentuk dari bantalan lemak sehingga berfungsi untuk membantu membuat hubungan intim lebih nyaman. Klitoris merupakan pusat kesenangan saat berhubungan seks. Klitoris berfungsi untuk membuat wanita orgasme memiliki lebih banyak ujung saraf daripada area lain di tubuh. Saat dirangsang, klitoris akan terisi dengan darah dan menjadi ereksi. 9. Fungsi uretra adalah untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Apabila sudah dipenuhi oleh urin, otot kandung kemih akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin. 10. Labia mayora atau bibir besar berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dari infeksi dan menjaga kebersihan area vagina. 11. Pineal perineum atau perineum pada wanita memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu melahirkan secara normal, menopang otot pada dasar punggung, menahan organ reproduksi agar tetap pada tempatnya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada pria bagian internal. Yang pertama ada ureter. Ureter adalah saluran berbentuk pipa yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih dan berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dan mengeluarkannya saat berkemih. 3. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan untuk membentuk air mani pada pria. 4. Uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Uretra terletak di daerah panggul dan memiliki dinding yang tipis terbuat dari jaringan epitel, sel otot polos, dan jaringan ikat. 5. Jaringan erektil adalah jaringan yang mengandung banyak ruang pembuluh darah dan berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku saat terjadi gairah seksual. 6. Glans penis. Glans penis adalah bagian atas atau ujung penis yang berbentuk membulat berfungsi untuk tempat keluar air mani dan urin. 7. Testis atau buah zakar adalah organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. 8. Epididymis adalah saluran yang terletak di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis dan berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma, tempat pematangan sperma, mendorong sperma keluar saat ejakulasi. 9. Kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi pada pria. 10. Kelenjar prostat adalah kelenjar kecil yang hanya dimiliki pria dan berperan penting dalam sistem reproduksi, menambahkan cairan ke air mani, membantu mendorong air mani, dan memproduksi protein antigen spesifik prostat. 11. Ampula vas deferens adalah bagian dari vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani. Ampula vas deferens merupakan bagian distal dari vas deferens yang melebar dan terhubung dengan saluran ejakulasi. 12. Vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada pria bagian eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dan mengeluarkannya saat berkemih. 2. Kelenjar prostat berfungsi untuk memproduksi cairan putih kental yang bercampur dengan sperma dari testis untuk membentuk air mani, memproduksi air mani menjadi cair, membantu mendorong air mani melalui uretra, membantu proses metabolisme hormon testosteron. 3. Uretra. Keseluruhan fungsi uretra pria adalah untuk memungkinkan keluarnya urin dan air mani. 4. Vas deferens berfungsi sebagai pembawa sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi sebelum dikeluarkan menuju uretra. 5. Testis adalah kelenjar reproduksi pria yang memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi, yaitu membuat dan menyimpan sperma, menghasilkan hormon pria atau androgen, salah satunya adalah testosteron.
6. Skrotum merupakan bagian dari organ reproduksi pria yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya membungkus testis dan komponen organ reproduksi lainnya, menjaga suhu testis agar reproduksi hormon dan pematangan sperma berjalan dengan baik. 7. Kepala penis atau glans penis adalah bagian ujung penis yang memiliki banyak saraf sehingga sangat sensitif, fungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. 8. Lubang penis. Lubang penis berfungsi dalam saluran reproduksi di mana sperma juga dikeluarkan melalui ujung penis. Tidak ada patokan mengenai letak lubang penis, yang penting ialah lubang penis terletak pada ujung penis.